pengeluaran pemerintah serta apa yang dimaksud dengan APBN. Teori yang pertama dari pengeluaran pemerintah ada teori dari Rostow and Musgrave. Mereka bilang bahwa pengeluaran pemerintah itu dapat membantu pertumbuhan perekonomian dan terdapat 3 tahapan dari pengeluaran pemerintah. Yang pertama tahap awal, yang kedua tahap menengah pembangunan, dan yang terakhir adalah tahap lanjut. Pada tahap awal pembangunan, Rostow dan Musgrave bilang bahwa perekonomian itu dapat bertumbuh jika dibantu dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Nah, tahap kedua yaitu tahap menengah, di mana kita membutuhkan bantuan investor asing maupun peran sektor swasta. Dan tahap terakhir adalah peran serta pemerintah untuk pembangunan kesejahteraan sosial. Teori yang kedua yaitu dari Wagner. Wagner bilang kalau pertumbuhan perekonomian mau maju harus diikuti dengan pertumbuhan gross domestic product dari pertumbuhan perekonomian sendiri. Artinya negara tersebut harus memiliki GNP atau pendapatan negara yang memadai. Yang ketiga dari Peacock and Wiseman. Peacock and Wiseman berkata bahwa pengeluaran pemerintah itu dapat dari pemasukannya dari sektor perpajakan. Nah, seperti di Indonesia ya teman-teman, pemasukan terbesar negara kita yang pertamanya itu adalah dari pajak. Maka kita sebagai masyarakat yang baik harus taat untuk membayar pajak. Dan pembayaran pajak digunakan untuk pembangunan Indonesia serta salah satunya adalah dalam wujud pembangunan infrastruktur. Terdapat 3 efek dalam teori Peacock and Wiseman. Yang pertama adalah efek pengalihan, yang kedua efek inspeksi, dan yang terakhir adalah efek konsentrasi. Nah, sekarang kalau teman-teman melihat ada gambar di sebelah saya, ada bagan ya dari interaksi barang dan jasa, pengeluaran pemerintah atau anggaran publik untuk menciptakan kesejahteraan yang ada di negara Indonesia. Jadi gini teman-teman, pada dasarnya pemerintah akan menyediakan kebutuhan akan barang publik. Memang dilihat dari faktor demand, tapi juga pemerintah harus mengetahui bahwa apakah suplainya mampu untuk memenuhi apa yang diminta sama masyarakat tersebut. Intinya dari anggaran atau pengeluaran pemerintah ini, maka pemerintah harus membudgetkan seberapa persen pengeluaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan juga untuk pembangunan infrastruktur yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuangan negara, di mana keuangan negara sangat jelas dan detail ya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, di mana ada hak pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta apa yang dimaksud dengan penerimaan dan juga kas negara. Serta di undang-undang tersebut tertera siapa saja sih yang didelegasikan sama presiden kita yang bertugas untuk mengatur keuangan negara. Yaitu diantaranya ada Menteri Keuangan, ada Menteri dan juga Kepala Lembaga Negara, dan yang terakhir adalah sampai dengan tarafnya Bupati, Wali Kota, dan juga Gubernur. Nah, untuk lebih jelasnya saya tampilkan bagan di sebelah saya tentang siapa saja yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur keuangan negara. Yang dimana keuangan negara ini teman-teman bisa jelas akan kita lihat komponennya apa aja yang ada di APBN. Menurut buku yang ditulis oleh Suparmoko, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang di dalamnya tertera rincian apa saja indikator yang mendukung pemasukan negara dan rincian indikator yang akan dialokasikan sebagai pengeluaran negara. Teman-teman, di sebelah aku juga sekarang udah aku tunjukin ada 2 sifat format APBN ya. Tapi yang kita gunain sekarang adalah yang e-account. Kalau yang dulu awal-awal mula used to kita gunakan yang think count, yang kanan dan kiri, pendapatan dan pengeluarannya ada di samping-samping. Dan yang terakhir sampai dengan sekarang nih ya, kita menggunakan yang format yang e-account. Nah, e-account itu dimana pendapatan yang ada di atas dan yang pengeluaran adanya di bawah. Nah, untuk membuat APBN teman-teman dalam satu rangkaian 1 tahun kegiatan itu terdapat 5 tahapannya. Tahap yang pertama ada tahap perencanaan dan tahap penganggaran. Tahap yang kedua ada tahap pembahasan. Tahap yang ketiga adalah tahap penetapan. Tahap yang keempat adalah tahap pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah tahap pencatatan serta pelaporan pelaksanaan APBN dalam 1 tahun tertentu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk belajarnya tentang tadi teori pengeluaran pemerintah serta anggaran pendapatan dan belanja negara. Semoga kamu suka, dan jangan lupa untuk komen, like, and subscribe YouTube aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!